Nah, bukan hanya pangkat saja, harus etika, moral juga harus dijaga juga, harus sama supaya berimbang. Kepangkatan tapi tidak punya etika, attitude yang baik ya sama aja. Kita butuh provinsi baru, mari kita butuh pemimpin budaya. Siapapun pemimpinnya nanti, pemerintah pusat setuju, Pak Presiden setuju, mari kita sama-sama mendukung. Provinsi Papua Barat Daya telah resmi dan sah menjadi provinsi definitif. Calon pejabat yang akan menduduki jabatan Gubernur Provinsi Papua Barat pun tengah digodok dan ikut menjadi perhatian publik. Salah satu tokoh pengamat politik dari Papua Barat, Ortisan Kambu, menerangkan bahwa proses pengusulan nama calon gubernur oleh Gubernur Papua Barat telah berlangsung. Namun pada intinya bahwa siapapun nantinya menjadi Gubernur Papua Barat Daya adalah pribadi yang beretika baik, bermoral baik sehingga mampu memimpin provinsi ini menjadi baik ke depan. Baik, saya Ortisan Kambu, pengamat politik dari Papua Barat. Saya melihat bahwa setelah lahirnya undang-undang, kemam pemerintah pusat meminta untuk diusulnya PJ, adalah pejabat Gubernur Papua Barat Daya untuk menyiapkan infrastruktur pemilihan ke depan. Untuk itu, usulan itu PJ itu diusulkan oleh Gubernur Papua Barat, DPR Papua Barat, dan MRP Papua Barat. Sekalipun masa jabatan MRP sudah habis, tapi mereka waktu itu mengusulkan untuk adanya usulan tersebut. Saya lihat ada 4 nama yang saya sedikit tergelitik adalah 4 nama itu adalah satu Agustinus, Profesor Dr. Agus Fatem. Kedua adalah Matius Raubaba. Beliau adalah kepala Dirjen Kemenkumham yang perwakilannya di Manokwari yang sekarang di Provinsi Papua. Berikutnya adalah Sepi Kambu, beliau adalah kepala Balai Provinsi Papua, dan yang satu beliau orang Batak itu mantan Lanal Sorong. Dari 4 nama tersebut diusulkan ke Jakarta, namun dari kriteria seperti itu memenuhi syarat itu ada dua lain gugur adalah Pak Sepi dengan itu kurang masuk karena memenuhi syarat kepangkatan, dan beli satu Pak Simatupang adalah dia bukan orang Papua asli. Hanya 2 orang yang masuk itu adalah Pak Agus Fatem, Prof. Agus Fatem dengan Matius Raubaba. Beliau diusulkan, namun terjadi penggodokan yang cukup baik. Pak Matius itu tidak mendapat restu dari Menteri Hukum dan HAM, dan sedangkan Pak Agustinus, beliau udah umur masuk pada 61 tahun, berarti sudah masa pensiun. Sedangkan kalau menjadi PJ adalah dia adalah ASN murni, artinya dengan kepangkatan yang telah disepakati. Memang beliau telah memenuhi pangkat, standarnya adalah sudah memenuhi standar untuk jadi pejabat, namun mungkin terganjal di umur. Itulah yang menjadi penggodokan. Lalu manuver lagi oleh kelompok teman-teman dari bapak-bapak kita dari Papua Barat maupun dari Papua, dari Pak Andi Asmuru, Pak Wali Kota, Pak mantan Wali Kota, Ambert Simbau, ada mungkin manuver dari Pak Yosafat Kambu, manuver dari beberapa tim dari teman-teman dari suku Moi. Itu wajar-wajar saja. Dalam dinamika politik itu wajar, dan tidak ada yang salah. Jadi provinsi ini bukan provinsi orang Maibrat, provinsi adalah provinsi Papua Barat Daya. Tapi karena yang mensponsori ada orang Maibrat, maka itu mari kita berikan panggung yang baik untuk kepada orang-orang yang betul-betul mempunyai standarnya, etika, kepangkatan, semuanya diukur baik. Nah, itu dari 4 nama. Lalu muncul lagi ketika ajukan ke Menteri, ke Presiden tanggal hari Jumat lalu diajukan, Presidennya menolak. Ada beberapa nama staf ahli Menteri, ada diusul beberapa orang, itu semua ditolak. Maka Presiden menginginkan, Pak Jokowi menginginkan bahwa PJ harus orang asli Papua. Nah, ini pekerjaan rumah bagi Pak Tito, Pak Gubernur, untuk menggodok siapa orang Papua yang layak
dengan kepangkatan yang pas untuk duduk di situ. Karena bukan hanya pangkat saja, harus etika, moral juga harus jaga juga, harus sama supaya berimbang. Kepangkatan tapi tidak punya etika, attitude yang baik ya sama aja. Kita butuh karena provinsi baru, mari kita butuh pemimpin juga ya. Siapapun pemimpinnya nanti pemerintah pusat setujui, Pak Presiden Jokowi, mari kita sama-sama mendukung untuk menyiapkan PJ 1 tahun ini atau 2 tahun ini untuk pesta demokrasi yang kita siapkan nanti untuk masuk pada pemilu. Siapa saja nanti akan bertarung di 2024. Pemimpin-pemimpin yang hebat adalah pemimpin yang harus bisa tahan diri, tidak mudah alergi terhadap kritikan, tidak mudah alergi terhadap saran pendapat, dan kita butuh pemimpin yang bersih, jujur, berwibawa, tidak nepotisme, tidak membangun dinasti keluarga, tidak bernaruh dinasti kampung, tidak berbangun dinasti marga. Kita butuh pemimpin yang harus jujur, bisa membangun kemakmuran, kesejahteraan bagi masyarakat yang ada di Sorong Raya atau di Papua Barat Daya ini. Terima kasih.